Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anda semuanya, insyaallah di kesempatan taklim kita hari ini kita akan sama-sama mengkaji terkait 7 pembukuan hadis populer. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan, silahkan cek kehadiran terlebih dahulu dengan subscribe di channel YouTube ini, kemudian juga klik like video ini. Ini sebagai bukti kehadiran Anda semua dalam taklim virtual kali ini. Sekali lagi, saya ingatkan, sebagai bukti Anda menyimak video ini, menghadiri taklim virtual kali ini, silahkan bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, kemudian klik like di video ini sebagai tanda kehadiran Anda semua dalam taklim virtual kali ini. Dan insya Allah, sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa judul taklim kita pada kali ini adalah berkaitan dengan pembukuan hadis atau 7 pembukuan hadis populer. Dan ini kita lihat dalam sejarah bahwa pembukuan hadis ini dimulai di zamannya Umar bin Abdul Aziz, atau kita lebih mengenalnya, beliau itu adalah cucu dari khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, cucunya ini bernama Umar bin Abdul Aziz. Di periode pembukuan hadis ini, di dalam sejarah, kita mengenalnya yaitu di abad kedua, atau di tahun ke-200 sampai 400 Hijriah, atau di masa Daulah Abbasiyah. Nah, di kesempatan taklim kita hari ini, Ustaz akan menyampaikan 7 pembukuan hadis yang populer di masyarakat kita atau di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Jami Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini merupakan kumpulan, sesuai namanya, Jami berarti kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memuat seluruh tema keislaman dari mulai akidah, ibadah, akhlak, kemudian sejarah, kemudian juga adab dan tema-tema yang lainnya dalam disiplin agama Islam disebutkan dalam Jami Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Musnad Imam Ahmad. Nah, kumpulan hadis ini ciri khasnya adalah kumpulan hadis berdasarkan yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sehingga bagi pembaca, bagi kita sebagai umat Islam, ketika membaca Musnad Imam Ahmad ini akan lebih mengetahui dari sahabat siapa yang meriwayatkan hadis ini. Dan kita mengenal bahwa Imam Ahmad ini juga merupakan salah satu imam mazhab dalam fikih, yaitu mazhab Imam Ahmad. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmizi. Nah, kalau kumpulan hadis ini adalah berdasarkan bab-bab fikih, sehingga kita mudah untuk mengetahui terkait tema-tema fikih yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Ini untuk membantu kita, tema-tema fikih itu sudah disusun sedemikian rupa dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Yang keempat yaitu Muwatta Imam Malik.
Nah, kumpulan hadis ini adalah disusun oleh Imam Malik, terdiri dari hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat, kemudian fatwa-fatwa para tabi'in, dan tambahan penjelasan dari Imam Malik sendiri. Dan kita mengetahui bahwa Imam Malik merupakan salah satu imam mazhab, yaitu mazhab Maliki. Sebagaimana tadi yang disebutkan sebelumnya, yang poin kedua, yaitu Imam Ahmad juga salah satu imam mazhab. Yang kelima, kita mengenalnya dengan Musannaf Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Dan kumpulan hadis ini memuat tema-tema terkait fikih, bab demi bab, misalkan masuk bab wudu, bab toharoh. Jadi sudah lebih praktis lagi, sudah dipilah dan dipilih bab demi bab yang kaitannya dengan fikih. Nah, kemudian yang keenam ini kita mengenalnya dengan Mustadrak Imam Hakim. Jadi di dalam kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Hakim ini adalah memuat hadis-hadis berdasarkan kriteria syaratnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun yang belum tercantum dalam dua kitab tersebut. Kemudian dicantumkan di kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Hakim. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah kumpulan hadis yang kita kenal dengan mustakhrajat. Jadi kumpulan hadis yang bernama mustakhrajat ini adalah kumpulan hadis yang dikeluarkan berdasarkan sanadnya sendiri, misalkan dikeluarkan dari kumpulan hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kemudian menyusun lagi sebuah kitab, misalkan yang ditulis oleh Ismaili, itu menulis kitab yang berjudul Mustakhrajat ala Sahih Muslim, berdasarkan penemuan ataupun jalur sanad yang dia miliki. Dari ketujuh buku kumpulan hadis populer tadi, maka para ulama setelah abad tersebut, berarti di atas tahun 400 Hijriah, maka yang dilakukan oleh para ulama adalah mensyarah, menjelaskan, kemudian menafsirkan kembali dari kumpulan-kumpulan hadis yang ada, sehingga mudah diakses oleh kita sebagai umat Islam. Sampai hari ini kita sudah bisa mengakses dari kumpulan-kumpulan hadis yang sudah dipilah dan dipilih, kemudian dijelaskan lagi, kemudian disusun per bab, per tema, sehingga siapapun yang membaca buku-buku hadis yang beredar hari ini memudahkan untuk mengaksesnya. Ya. Kalau yang tadi itu masih, misalkan saya ambil contoh Al-Muwatta. Al-Muwatta ini itu belum dipisahkan ya tema-temanya. Jadi kalau misalkan seseorang yang baru melihat Al-Muwatta akan merasa kesulitan ya ketika ingin mengetahui tema-tema tertentu, karena itu semuanya masih gabungan, belum dipilah dan pilih berdasarkan tema-tema tertentu, dipisah-pisahkan hadisnya, kemudian sesuai dengan tema-temanya, sesuai dengan judul-judulnya. Tapi dari 7 kumpulan hadis tadi, kemudian disyarah lagi oleh para ulama setelah abad tersebut, setelah tahun tersebut, sehingga hari ini kita bisa mengakses buku-buku hadis dengan mudah sesuai dengan judul, tema yang sudah dikumpulkan oleh para ulama hadis. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa al-malaikatu hurasus sama, bahwa para malaikat itu
yang menjaga langit ini. Dan tetapi para ulama hadis, ya, wal ulama'ul hadis warasul ard. Tetapi para ulama hadis ini merupakan penjaga bumi ini. Artinya perjuangan para ulama hadis sangat luar biasa dalam menjaga orisinalitas hadis, kemudian dipilah, kemudian dipilih, kemudian disusun berdasarkan tema, judul besar, subtema, sampai pembahasan-pembahasan detailnya, sehingga siapapun umat Islam yang ada di dunia ini bisa mengaksesnya dengan mudah dan kita bisa mengamalkannya dengan mudah pula sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pengumpulan hadis-hadis ini. Demikian tema taklim kita pada hari ini. Silakan nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ya, bisa lewat chat ya, di channel YouTube ini, atau bisa langsung ditanyakan via Telegram ataupun WhatsApp. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.